Halo sobat semua, jumpa lagi bersama saya di channel Teknisi Cungkring. Video kali ini saya kedatangan HP Poco M3 Pro 5G. Poco lagi. Poco M3 Pro 5G. Kita cek kode pengiriman RS0304BC. Merek Xiaomi, tipe Poco M3 Pro. Kerusakan nggak bisa dicas, mentok di logo Poco berkedip. Terangan HP full segel. Penyebab kerusakan nggak ada, tiba-tiba begitu. Poco M3 Pro 5G nggak bisa dicas, mentok logo Poco berkedip, HP-nya masih segel. Oke, langsung saja ini coba kita hubungkan ke pengecasan. Ada konsumsi arus 0,6, muncul logo Poco. Kita tunggu. Muncul persentase baterai 38%. Fast charging juga aktif, artinya pengecasan normal. Coba kita tekan tombol power, muncul logo Poco, kita tunggu apakah dia bisa sampai ke menu. Loh, begitu dinyalakan muncul seperti baterai habis, padahal tadi 38%, tapi begitu dinyalakan seperti kehabisan baterai. Oke, langsung saja ini akan kita bongkar ya. Tadi sudah sempat dipanaskan, jadi kita akan lebih mudah dalam membongkar. Kita lihat menggunakan mikroskop. Ini dia ya, HP-nya benar-benar masih tersegel ini. Dari Xiaomi, atas dan bawah masih segel, artinya HP ini memang belum pernah diservis. Kita akan langsung saja bongkar ini. Dan ini dia, mesinnya masih sangat rapi ya, karena memang tadi masih segel. Tadi kita coba menyalakan, dia muncul logo Poco, dia mati dan tampak seperti baterai kehabisan, padahal di awal kita lihat baterainya masih 38%. Maka daripada kita curiga, langkah awal akan kita coba menggunakan baterai yang lain ya. Ini baterai yang lain, ini baterainya kita lepas dulu. Kita pasang baterai yang lain, kita hubungkan konektor baterai. Ini dia, kita sudah pasang menggunakan baterai yang lain. Kita akan coba hubungkan kembali ke pengecasan. Ini udah beda baterai ya. Apa yang akan terjadi, kita menggunakan baterai yang lain. Kita cas dulu. Konsumsi arus 0,6 ampere, muncul baterai habis. Waduh, hanya 0,6 ampere, muncul seperti baterai habis. Oke lah, kita tunggu sekitar 2 menit hasilnya seperti apa. Oke, setelah kita tunggu sekitar 2 menit, normalnya dia harus ada persentase baterainya ya. Tapi saat kita cek, nyatanya dia hanya seperti ini terus. Konsumsi arusnya pun hanya 0,6 ampere terus. Ini menggunakan baterai saya dan menggunakan baterai orinya pun demikian. Dia hanya muncul persentase gambar baterai kehabisan ya. Itu adalah penyakit klasik HP Poco M3 Pro 5G dan HP Redmi Note 10 5G. Penyakitnya sama persis seperti ini. Dinyalakan dia hanya mentok logo Poco. Kalau dicas dia hanya muncul seperti kehabisan baterai, tapi ditunggu sampai kapanpun dia hanya seperti itu. Itu adalah penyakit yang sering saya tangani di HP Poco M3 Pro 5G dan Redmi Note 10 5. Penanganannya seperti apa? Kita hanya berdasarkan referensi dan pengalaman saja ya, bahwa untuk kasus seperti itu permasalahan berasal dari IC CPU. Ya, lagi-lagi IC CPU ya. Oke, langsung saja kita buka skema. Kita cek bagian hardware solution Xiaomi Poco M3 Pro 5G, ada apa nggak? Ada ini. Kita buka komponen M. Ini dia letak IC CPU-nya ya, menggunakan MediaTek dengan kode chipset MT6833V. Jadi langkah yang akan kita lakukan adalah kita akan rebooling IC CPU ini. Akan kita angkat, kemudian kita cetak ulang, kita lihat hasilnya seperti apa. Langsung saja kita angkat mesinnya. Kita gunakan holder, sudah sangat kotor ya. Saya lebih suka holder yang lama ketimbang holder yang baru, walaupun ini lebih mahal, tapi nggak tahu kenapa saya lebih suka yang lama. Kita pasang pin ke penjepit PCB. IC CPU berada di sebelah sini ya, di balik kaleng ini. Kita akan lepas dulu ini penutup IC-nya. Kita akan gunakan blower, settingan panasnya 230, anginnya 100. Kita akan kupas dulu ini penutup IC CPU. Tidak hanya IC CPU ya, di dalamnya juga ada IC UFS. Ini plastik pelindungnya sudah kita lepas, nanti akan kita pasang kembali ya. IC CPU sudah terlihat, namun posisinya ini tertutup oleh kaleng sebagian ya. Makanya kita perlu membuang kaleng, paling nggak supaya IC CPU-nya kelihatan dari sini. Kemudian ke sini kita buang, supaya nanti bisa mengangkat IC CPU. Kita akan gunakan tang potong saja supaya lebih aman. Mungkin ada yang bertanya, Bang, kenapa nggak menggunakan blower aja, diangkat sekalian kalengnya? Ya bisa seperti itu, tapi resikonya akan lebih tinggi lagi ya. Karena bisa beresiko IC-nya kepanasan, bahkan PCB-nya kepanasan. Makanya saya lebih memilih merusak kaleng seperti ini. Walaupun terlihat kasar, tapi sebenarnya ini justru cara yang lebih aman ya, daripada menggunakan blower. Ini dia kaleng yang menutupi IC CPU sudah kita hilangkan ya. Kita akan buang juga ini thermal pasta.
walaupun nanti kalau selesai juga kita kasih thermal pasta yang baru. Ini sebagai pendingin CPU ya. Oke, berikutnya adalah kita akan tutupi IC UFS yang berada di sebelah IC CPU. Gunanya supaya IC UFS-nya tidak kepanasan, karena IC UFS kepanasan itu bisa menyebabkan datanya kurup atau bahkan IC-nya rusak. Makanya kita perlu menutup IC UFS yang berada di sebelahnya. Ini menggunakan kertas, lakban kertas ya. Kemudian kita tutup kali lagi menggunakan ini lakban anti panas. Seperti ini ya hasilnya ya. Jadi IC UFS-nya tertutup. Langkah berikutnya kita perhatikan di pojokan atau di tepi IC itu kan ada lem IC ya, warna hitam itu. Kita akan buang lem IC ini. Kita akan bersihkan ini dulu. Ini dia, kita siapkan. Ini adalah tongkat untuk membersihkan lem IC ya. Kita gunakan blower, settingan panasnya 230, anginnya 100. Kita akan bersihkan lem IC. Akan kita zoom supaya lebih jelas. Ini dia, lem IC sudah berhasil kita bersihkan ya. Berikutnya kita siapkan pencongkel. Pencongkel saya sudah agak rusak ya, bengkok seperti ini. Nggak tahu bekas kejatuhan apa. Kita akan ungkit IC-nya dari sini. Karena metodenya diungkit ya, bukan dimasukkan ke dalam toko bawah IC, maka settingan blowernya pun kita bedakan. Kali ini kita menggunakan panas 330, anginnya 50. Kita blower perlahan dulu, muter. Dia IC CPU-nya sudah kita angkat ya. Kita singkirkan dulu. Proses paling susah dalam hal mengeksekusi IC adalah sebenarnya mengangkat IC, karena dia masih ada lemnya juga ya. Itu adalah proses yang paling susah. Ini sudah diangkat, kita akan coba kasih flux. Siapkan solder. Tekan bersihkan menggunakan solder. Ini dia, mesin sudah selesai kita bersihkan dari sisa lem yang menempel dan timah. Ini kita singkirkan, kita akan fokus ke IC CPU. Ini dia, pembersihan IC CPU sudah selesai kita lakukan. Kita akan lanjutkan dengan proses pencetakan. Kita cek kode IC-nya adalah MT6833V ya. MT6833V, kita carikan cetakannya. Ini dia, kita punya cetakannya ya, MT6833V. Jadi kita akan cetak IC CPU. Ini proses penempatannya seperti apa. Ya, sepertinya seperti ini. Kita sesuaikan dulu. Sudah sesuai, tinggal kita kasih thermal pasta. Kita ratakan. Kita bersihkan menggunakan tisu bisa. Kemudian kita akan panaskan menggunakan blower, settingan panas 380, anginnya 30. Blower perlahan. Kita ratakan menggunakan pisau. Masih ada yang belum rata, kita tambahkan lagi timah pastanya ya. Kita kembali panaskan. Prosesnya seperti itu, panaskan, ratakan, kasih timah, panaskan lagi, ratakan, seperti itu terus sampai semuanya benar-benar rata ya. Ini saya rasa sudah cukup, tinggal kita panaskan sekali lagi dan siap kita pasang. Kasih flux, kita panaskan langsung tanpa cetakan IC, jadi langsung di blower ke kaki IC seperti ini. Dan semuanya sudah rata, ini siap untuk kita pasang ke mesin. Siapkan mesin, kita presisikan IC terhadap mesin atau PCB. Di tepi itu kan ada garisnya ya, sebagai tanda untuk mempresisikan IC. Nah, ini udah presisi, tinggal kita blower. Dengan panasnya kita gunakan 380 ya, anginnya 50. Tanpa mikroskop akan lebih mudah, langsung seperti ini. Kita akan lihat menggunakan mikroskop ya, ciri-ciri IC sudah terpasang dengan bagus. Saat kita panaskan, kita geser IC-nya, dia akan kembali ke posisinya.
Nah, dia kembali ke posisinya. Ini artinya dia sudah presisi. Sudah cukup, tinggal kita dinginkan mesin. Kita gunakan kipas. Kalau dirasa sudah cukup dingin, ini akan kita lepas, ada plastik pelindung anti panasnya ya. Ini kita lepas semuanya. Saatnya kita coba rangkai mesin ke perangkat. Ini komponen kamera belum kita pasang ya. Ini adalah mesin yang sudah kita angkat IC CPU-nya. Akan coba cas dulu, minimal dia menyala. Bismillahirrahmanirrahim. Dan 0,6. Dan alhamdulillah masih muncul logo Poco. Perkara dia bisa sampai ke menu atau tidak urusan nanti, minimal dia bisa muncul logo Poco seperti sedia kala ya. Karena kalau IC-nya rusak atau mesinnya rusak, HP-nya pastinya mati total. Tapi alhamdulillah ini dia masih muncul logo Poco, muncul persentase baterai 66% ya. Kita akan coba lepas ini, pengecasan kita lepas. Kita akan tekan tombol power. Bismillahirrahmanirrahim. Dia bergetar, muncul logo Poco. Kita tunggu apakah dia bisa sampai ke menu atau akan sama seperti dari awal ya, karena di awal masuk juga sempat muncul Poco seperti ini kemudian mati lagi. Kita tunggu hasilnya seperti apa. Dan dia muncul MIUI. Waduh, mantap ini. Alhamdulillah ini belum di reset ya. Wow, nggak dikasih pola. Oke, mantap, nggak dikasih pola ya. Jadi kita nanti bisa langsung ngecek fungsi secara keseluruhan. Karena kebanyakan kasus seperti ini pemiliknya itu panik, biasanya di reset ya. Untuk kali ini dia tidak di reset, jadi data pengguna ini sepertinya masih aman ya. Jadi begitulah proses perbaikan Poco M3 Pro 5G. Dia dicas hanya gambar baterai berkedip, dinyalakan logo Poco mati. Kasus seperti ini sering terjadi tidak hanya di Poco M3 Pro 5G tetapi di Redmi Note 10 5G. Kasusnya juga sama persis ya. Penangannya juga kurang lebih sama persis. Kita perlu lakukan rebaling terhadap IC CPU. Ini nanti tinggal kita rangkai semua komponen, kita cek semua fungsi. Apabila normal, kita konfirmasi pemiliknya, kita tagih pembayaran dan kita kirim balik HP-nya. Baiklah, semoga video ini bermanfaat. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Salam solder panas. Mantap.